Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang persiapan yang harus dilakukan oleh P2 dan P3 ya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 November ya. Seleksi verifikasi kesesuaian ya. Seperti apa kira-kira nanti. Jadi teman-teman jangan skip videonya biar tidak gagal paham. Baik, kita langsung lihat untuk P2 dan P3 apa yang wajib dipersiapkan dari sekarang ya. Kurang lebih tinggal 10 hari lagi. Oke, ini dia kemarin yang sudah kita bahas agak panjang. Penilaian oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas. Nih ada 3. Kemudian dinas dan BKPSDM ya. Ini bobot penilaian saya kurang paham juga ya teman-teman, dia seperti apa. Jadi kita next. Nah, ini ada teori indikator kompetensi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian ya. Ini yang akan diukur oleh pengawas dan guru senior serta kepala sekolah kita nanti. Ada juga Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural. Jadi ini yang perlu diperhatikan di kompetensi ya teman-teman. Ini ada 2 kompetensi yang akan dinilai di sini. Kalau yang ini bukan kita ya, sepemahaman saya dari kemarin, ini bukan kita yang mengerjakan ini, tapi pengawas ya. Seperti yang saya bahas kemarin, mereka mungkin hanya menceklis-ceklis sesuai tidak sesuai, semacam kuesioner seperti itu yang akan dia lakukan. Nah, yang saya ingin fokuskan adalah persiapan kita menghadapi ini ya, di kompetensi dan kinerja guru ya. Ini ada kompetensi guru dan kompetensi UU ASN ya. Ada kepribadian untuk guru profesional ya, pedagogi profesional. Ini yang profesional berhubungan dengan mapel yang kita ampu ya. Kalau seni budaya ya seni budaya, kalau misalnya agama ya agama ya teman-teman. Kemudian di kompetensi UU ASN ada teknis, kemudian manajerial, dan ada sosiokultural. Dan menurut kisi-kisi ini semua akan dinilai ya. Akan dinilai nanti pada saat penilaian seleksi verifikasi kesesuaian ya. Nah, jadi kemarin kita masih bingung. Insya Allah persiapkan saja ini. Nanti kita tonton saja sampai selesai. Nanti kita akan paham seperti apa jalurnya. Bagi yang sudah tonton video saya yang pertama, mungkin sudah paham maksud saya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini juga ada dijelaskan oleh teman-teman, tapi teman-teman malah juga tidak mengerti ya dengan kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja ya. Ini ada aspek orientasi pelayanan, ada komitmen, ada kerjasama, kemudian ada kepemimpinan. Nah, ini yang sulit untuk dijabarkan satu persatu untuk guru ya. Seperti apa orientasi pelayanan ini, seperti apa komitmen ini dan kerjasama ini, kemudian kepemimpinan ini ya teman-teman. Jadi memang masih agak ambigu di antara teman-teman kreator ya. Kemudian ini ada persentase persetujuan. Nih, tim penilai melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja. Yang pertama orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, serta kepemimpinan. Kita tidak tahu kita akan seperti apa nanti modelnya di sana. Dan ada juga portofolio guru ya. Portofolio guru yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kita juga belum tahu portofolionya seperti apa, tapi kalau
teman-teman mau, nanti saya kasih contoh portofolio guru untuk persyaratan UKIN ya, persyaratan uji kinerja guru profesional. Kalau teman-teman mau silahkan berkomentar, saya akan tunjukkan seperti apa itu portofolio guru yang wajib ada sebelum uji kinerja di PPG dalam jabatan ya teman-teman. Kemudian pembobotan hasil penilaian dari tim penilai, hasil akhir tim penilai kali persentase persetujuan. Nah, ini juga kita tidak tahu. Nah, kebanyakan untuk yang ini kayaknya lebih cenderung ke tim penguji ya yang paham akan hal ini. Persentase persetujuan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ada 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita tidak tahu kapan kita bisa dapat nilai yang seperti ini, kapan 60, kapan 70, kapan 80, 90, ya terserah dari penilaian nanti seperti apa ya. Ini kira-kira hanya gambaran umumnya saja ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya, apa yang perlu kita lakukan sekarang, apa yang perlu kita persiapkan sekarang, karena ini masih ambigu seperti apa semua. Mungkin mereka yang pengawas atau siapalah itu nanti akan ada pelatihan untuk mereka, ada BIMTEK, semacam BIMTEK ya, untuk mereka memberikan penilaian kepada kita. Nah, yang jadi dilema adalah ketika kepala sekolah kita atau teman guru senior kita punya 2 guru yang bersaing ya. Mereka pasti memiliki tantangan tersendiri ya. Perasaan tidak enakan, perasaan bagaimanalah saya tidak tahu seperti apa teknisnya nanti di kemudian hari. Yang jelas kita usaha dulu ya teman-teman, bismillah dulu, setelah itu kita tawakal, kita serahkan kepada Allah ya, karena rezeki kita yang atur itu Allah, rezeki kita ya. Jadi tetap optimis ya, nanti selebihnya kita serahkan ke Allah ya, sang pengatur rezeki. Nah, baik, ini kemarin juga kita sempat bahas, tapi saya tidak hanya ingin berfokus di sini ya teman-teman. Yang perlu kita persiapkan betul-betul, ini saya sangat tekankan sekali, ada di kompetensi kinerja dan kompetensi ya, di kinerja dan kompetensi. Karena kita lihat di sini kompetensi itu punya nilai 40%, sedangkan di kinerja punya nilai 60%. Nah, ini bisa digabung jadi 100% ya. Makanya saya fokus di situ saja. Kemudian alasan lain adalah kita sudah selesai di sini ya, teman-teman. Kita anggap kita sudah selesai di sini di pendaftaran kemarin dan di pemberkas, maksudnya administrasi ya. Besok ada pengumuman, akan pengumuman seleksi administrasi ya. Jadi saya anggap ini kita sudah selesai. Dan ini di poin 4 saya juga anggap kita belum bisa sampai ke sini ya. Belum bisa sampai ke sini karena yang P1 saja belum melakukan hal ini, belum melakukan bebas nafsa dan sebagainya. Di sini kan SKCK dengan bebas nafsa ya yang dilakukan. Jadi ini kita abaikan saja dulu. Yang perlu kita perhatikan baik-baik untuk persiapan kita adalah kompetensi dan kinerja kita sebagai guru. Semoga dipahami ya teman-teman. Kalau kurang paham silakan bertanya ya. Jadi hanya 2 poin ini yang perlu kita garis bawahi, kompetensi dan kinerja, karena itu bobotnya masing-masing cukup 40 dan 60%. Kalau ini nanti tinggal verifikasi, dan ini saya pikir bukanlah beban yang sangat berat untuk teman-teman. Nanti gampang ngurusnya di kepolisian dan di rumah sakit ya. Kalau sudah lolos di sini itu sudah aman menurut saya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah perangkat teman-teman. Siapkan perangkat teman-teman mulai dari sekarang. Setelah nonton video ini, buatlah perangkat sebagus mungkin ya teman-teman. Ini contoh instrumen penilaian pengawas ya.
untuk guru. Nah, di sini ada nama sekolah, nama guru, kemudian mata pelajaran. Nah, teman-teman siapkan semua ini mulai dari kalender pendidikan, program tahunan, semester, program silabus, RPP, jadwal tatap muka, agenda harian, daftar nilai, sikap pengetahuan dan keterampilan, ada KKM, kemudian absensi siswa, buku pegangan guru, buku teks siswa. Jadi teman-teman, saya pikir masuk di P2 dan P3 itu bukanlah waktu yang singkat. Saya yakin teman-teman sudah sering ketemu dengan pengawas, sudah sering membahas masalah-masalah ini. Jadi saya tidak akan bahas terlalu dalam persoalan ini ya teman-teman. Jadi intinya persiapkan ini. Oh ya, saya lupa, saya ingin tambahkan, siapkan modul ajar ya teman-teman. Modul ajar, modul ya. Modul, kemudian LKPD siswa, lembar kerja peserta didik. Ini yang saya lihat kurang ya. Perlu ditambahkan ini setiap masuk mengajar ya. Kalau kami di guru profesional seperti itu ya. Nah, sering dicari juga modulnya mana, LKPD-nya mana ya teman-teman. Jadi saya tambahkan 2 poin, ada modul ajar, kemudian ada LKPD. Seperti itu. Semoga dipaham teman-teman. Silahkan bertanya nanti kalau sudah nonton. Jadi saya mau teman-teman, saya benar-benar teman-teman siapkan ini ya. Saya tekankan teman-teman siapkan ini. Kemudian ini untuk RPP, pastikan teman-teman di RPP punya ini semua, mencakup ini semua ya teman-teman. Dari mulai identitas sekolah sampai sumber belajar ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik. Kalau teman-teman mau, silahkan cari di Google. Ini ada banyak di Google ya. Teman-teman silahkan cari instrumen penilaian pengawas ya. Jadi akan muncul nanti dokumen berbentuk PDF yang bisa teman-teman download dan bisa teman-teman jadikan acuan ya untuk membuat perangkat yang bagus ya. Kemudian selanjutnya ini juga instrumen pengukuran kinerja guru sebelum dan atau sesudah pelaksanaan. Nah, ini ada instrumen. Nah, ini yang saya bilang setelah kita seleksi administrasi seperti supervisi ya. Supervisi administrasi, kita lanjut masuk ke ruang kelas karena ini juga pengukuran kinerja teman-teman. Nah, ini yang saya bilang. Jadi, tugas kita hanya memperbaiki perangkat pembelajaran kita dan memperbaiki praktik pembelajaran kita. Itu aja yang perlu kita persiapkan untuk saat ini ya teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh ya. Ini yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Maaf tulisannya agak kecil karena ini hanya gambaran untuk teman-teman. Bisa teman-teman download nanti di Google ya. Kemudian ada kegiatan inti ya. Di pendahuluan itu apa saja yang kita lakukan? Melakukan persepsi, motivasi, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Mengaitkan materi ini jangan ada yang lepas ya teman-teman. Usahakan nanti teman-teman jangan ada yang lepas per poin-poin ini karena itu akan menjadi penilaian ya. Akan di checklist seperti ini nanti. Skornya seperti ini, misalnya 2. Tidak ada, kalau tidak ada mereka akan checklist seperti ini ya, atau mereka kasih ada nilainya berapa, kalau ada berapa nilainya, kalau tidak ada mereka hanya akan coret. Jadi usahakan teman-teman benar-benar memperhatikan poin-poin yang ada di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti guru menguasai materi. Jadi betul-betul kuasai materi yang teman-teman ajarkan nanti ya. Lihat pada tanggal 27 atau 28 kira-kira materi apa yang teman-teman bawakan ya. Kalau bisa cukup teman-teman siapkan untuk hari itu saja. Seperti itu ya teman-teman. Kalau memang tidak bisa membuat semua ini, cukup teman-teman siapkan pada hari itu saja. Pada tanggal 27 28 November nanti. Siapkan itu, kira-kira materi teman-teman sudah sampai di mana, kelas mana yang kira-kira teman-teman akan ajar,
dan siapkan seluruh perangkat pembelajaran teman-teman, siapkan modul ajarnya, LKPD-nya, RPP pada hari itu. Kemudian usahakan buatlah pembelajaran yang menarik ya. Kalau bisa gunakan fasilitas sekolah. Kalau teman-teman punya fasilitas sekolah, gunakan nanti proyektor atau media yang bisa mendukung penampilan teman-teman pada saat ujian nanti ya, pada saat seleksi nanti, seleksi kesesuaiannya. Apakah teman-teman betul-betul mampu menguasai materi yang diajarkan, kemudian guru menerapkan pembelajaran apa. Nah, ini masuk lagi pedagogi ya, karena yang dibahas itu kan ada juga pedagogi ya, profesional teman-teman. Ini pedagogi ya. Kemudian apalagi selanjutnya berurut ya, itu berurut, runtut itu juga termasuk pedagogi ya, melaksanakan pembelajaran bersifat kontekstual. Kontekstual melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif ya. Saya tidak terlalu masuk ke sana ya. Guru menerapkan pendekatan saintifik, ini juga termasuk pedagogi. Kan di penilaian itu tadi ada ini ya, ada kepribadian. Jadi menurut saya nanti pada saat uji kinerja akan langsung dinilai sekaligus ya, seperti video yang saya katakan sebelumnya. Ini akan langsung dinilai sekaligus ya teman-teman, pada saat teman-teman melakukan praktik pembelajaran. Kepribadiannya seperti apa dengan siswa, pedagoginya seperti apa, bagaimana, apakah bisa mengatur atau membuat kelas lebih hidup atau kondusif ya. Profesional, materi yang diampu seperti apa, ini semua kan yang akan dinilai nanti. Kemudian di teknis kan sudah mencakup ini ya teman-teman. Teknis sudah mencakup ini semua kalau di teknis. Nah, sisa manajerial, bagaimana teman-teman memanage kelas dengan bagus. Ya ada ya manajerial kelas ya teman-teman, memanage kelas dengan bagus. Dan kemudian bagaimana sosial kultural teman-teman di dalam kelas, apalagi yang punya beragam etnis di situ. Seperti di Kalimantan itu kan banyak etnis di sana. Ada Dayak, ada Bugis, ada orang Timur di sana. Jadi hati-hati ya sosial kulturalnya. Apakah mereka benar-benar menunjukkan empati dan sebagainya ya. Jadi sangat mengena ya teman-teman, prediksi saya. Oke. Nah, kemudian aspek yang diamati ya, memancing peserta didik untuk mengumpulkan informasi data ya, menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk terampil mengkomunikasikan hasil secara lisan ya. Guru melaksanakan penilaian autentik. Nah, ini penilaiannya seperti apa? Ini termasuk di pedagogi ya. Guru memanfaatkan sumber belajar media. Nah, ini juga media yang saya sebutkan tadi. Kira-kira media apa? Jangan ditulis di RPP nanti ada media ini dan media itu, ternyata medianya sama sekali kosong ya. Jadi sesuaikan dengan media teman-teman. Ini yang banyak, hampir setiap supervisi itu ditegur masalah itu ya. Teman-teman yang tidak memeriksa betul-betul RPP-nya untuk ditampilkan di supervisi itu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian guru memicu dan atau melihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ya. Ini juga masuk manajerial ya. Masuk manajerial, bagaimana memanage kelas dengan baik ya. Dia juga bisa masuk di profesional, bisa juga masuk di pedagogi. Pokoknya ini teknis sudah aman ya. Kemudian guru menggunakan bahasa yang baik dan benar. Guru profesional itu harus menggunakan bahasa yang baik, yang tepat dalam pembelajaran ya. Menggunakan bahasa lisan secara jelas, lancar, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Kemudian kegiatan penutup, ini ada kegiatan penutup. Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif
Nah, melakukan refleksi ini jangan lupa ya. Refleksi itu sangat penting, jangan sampai poin teman-teman tidak ada di sini. Melaksanakan tindak lanjut. Nah, apa yang harus dipersiapkan selanjutnya? Materi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, teman-teman, jadi saya harap teman-teman perhatikan betul ini, perhatikan betul perangkat pembelajarannya, kemudian perhatikan betul instrumen pengukuran kinerja di dalam kelas ya, yang ini jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kalau perlu, kalau bisa teman-teman setting kelas ya. Saran saya teman-teman setting kelas, lihat jadwal teman-teman masing-masing di 27 November dan 28 November, kira-kira yang mana kelas yang akan teman-teman masuki, bisa mengkomunikasikannya dengan siswa, kemudian beri materi biar nanti kelasnya hidup ya. Ini hanya teknis ya teman-teman, karena kalau misalnya kita tidak setting kelas, bisa-bisa nanti kewalahan ya, kewalahan dan nilai kita bisa rendah ya. Sama seperti supervisi, tidak apa-apa kita latihan memang dengan siswa kita ambil sore lah. Kalau tidak mau ketahuan sama kepala sekolah atau guru senior, ini trik ya, ini trik dari saya. Silakan lakukan latihan dengan siswa langsung atau ya semacam itulah, micro teaching atau dan sebagainya, supaya nanti lancar jaya pada saat pelaksanaan tes. Nah, seperti itu maksud saya. Semoga ditangkap dan dipahami ya. Nah, setiap ini ada nilainya ya. Jadi teman-teman benar-benar perhatikan apa yang saya katakan ini, kalau tidak mau menyesal di kemudian hari. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir yang perlu teman-teman persiapkan adalah menguasai, minimal memahami 4 jenis kompetensi ini. Lebih mantap lagi kalau teman-teman bisa menguasai ini. Ada pedagogis ya, sama dengan tadi, kepribadian, ada profesional, ada sosial. Nah, akan lebih mantap lagi tinggal teman-teman kuasai ini untuk penggunaannya di kelas. Ini juga langsung masuk manajerial, sosiokultural, otomatis ada di sana nanti. Kita lihat apa itu pedagogis, pemahaman peserta didik atau PD, perancangan, pelaksana, evaluasi, kemudian pembelajaran, pengembangan peserta didik. Nah, aspek potensi peserta didik, yang kedua teori belajar pembelajaran. Nah, teori-teori belajar ya, strategi, kemudian kompetensi ini bisa masuk di manajerial juga ya. Kompetensi dan isi, merancang pembelajaran ini juga termasuk manajerial, menata latar, melaksanakan pembelajaran, kemudian asesmen proses dan hasil, pengembangan akademik dan non akademik. Nah, seperti itu. Kemudian kepribadian, mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, akhlak mulia. Ini yang diinginkan oleh kepribadian ya. Yang pertama norma hukum dan sosial. Nah, masuk juga sosial kultural di sini nanti teman-teman ya. Otomatis masuk. Rasa bangga, konsisten dengan norma, kemudian mandiri, etos kerja, berpengaruh positif dan disegani, norma religius, diteladani, jujur. Nah, ini juga masuk di sosiokultural nanti, otomatis masuk. Makanya saya bilang ini perlu dipersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan ya? Jangan salah mempersiapkan. Kita hanya tahu bakal seperti ini, tapi kita tidak tahu mau menyiapkan apa. Itu yang susah ya teman-teman. Jadi mulai sekarang persiapkan ini semua. Kemudian profesional, menguasai keilmuan bidang studi. Nah, kalau teman-teman misalnya PAI, teman-teman betul-betul menguasai keilmuan teman-teman di bidang itu, di pendidikan agama Islam. Dan langkah kajian kritis, pendalaman isi bidang studi. Kalau teman-teman bahasa Inggris, ya perdalam ilmu bahasa Inggrisnya, biar nanti lebih mantap lagi saat melakukan praktik pembelajaran ya, jangan sampai kaku nanti ya. Tapi kalau di setting seperti yang saya bilang tadi, insya Allah aman ya. Di setting siapa yang mau bertanya, kemudian apa pertanyaannya, kemudian kita bisa dengan mudah menjawab ya. Tapi ini trik ya, ini trik, teman-teman bisa melakukan ini. Kemarin saya
supervisi dan mengatakan bahwa pengawas saya mengatakan bahwa guru di SMP 2 itu lebih hebat daripada saya. Katanya medianya bagus, siswanya juga bagus. Ternyata cek per cek, saya tanya beliau, teman guru saya itu, dia sudah setting dan sedemikian rupa, kemudian dan sebagainya itu sudah disetting. Makanya saya juga agak kaget, kok dia bisa lebih mantap, siswanya lebih bagus ya. Padahal gurunya juga, saya juga merasa ya lumayan lah sebagai guru. Tapi lebih hebat ternyata di setting ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau aman, setting ya. Ini kita kembali ke sini, profesional, paham materi, struktur. Nah, jangan sampai teman-teman tidak paham materi. Misalnya seni budaya, kok enggak tahu seni budaya. Pendidikan agama, kok enggak tahu tentang pendidikan agama. Ya, bunyi hadis, bunyi Al-Quran seperti apa. Bahasa Inggris enggak tahu konsep tenses, struktur ya. Itu parah ya. Metode keilmuan yang menaungi ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 2, metode pengembangan ilmu, telah kritis, kreatif, inovatif terhadap bidang studi. Nah, ini terkait dengan mapel yang teman-teman ampu, jadi perhatikan juga ya. Kemudian ada sosial, komunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat. Nah, ini masuk juga di sosiokultural ya. Jadi ini otomatis masuk juga di sosiokultural teman-teman. Menarik empati, ini sama dengan kisi-kisi sosiokultural, ada empati juga ya. Kolaboratif, suka menolong, kemudian menjadi panutan, komunikatif, kooperatif ya. Jadi semua yang saya bahas di sini sebenarnya sudah lengkap ya, sudah ada semua. Jadi teman-teman tinggal saja yang bagaimana menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kita fokusnya di kompetensi dan kinerja ini ya. Kita sudah benar-benar siap kalau sudah mempersiapkan semua yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman tadi ya. Oke. Nah, ini semua ini sudah mencakup semua ya menurut saya kalau kita sudah siapkan kedua hal itu ya, praktik mengajar dan perangkat pembelajaran. Tinggal teman-teman permantap saja. Kalau perlu teman-teman setting kelas ya. Lihat kelas mana, lihat jadwal teman-teman di hari itu. Kira-kira teman-teman masuk di mana, kemudian setting kelas itu, ajak siswa bekerja sama ya. Seperti itu biar nanti lancar jaya, aman dan terkendali, tidak ada kendala sama sekali. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya share. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan P2, P3 yang nonton video ini lulus semua, amin. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.